Hai Sobat Budaya, saat ini kita lagi berada di Canduang. Nah, yang namanya daerah Canduang ini memiliki hubungan yang erat dengan Tuanku Lareh. Tuanku Lareh dalam bahasa Belanda disebut Larashof atau Kepala Laras, merupakan jabatan adat buatan pemerintah kolonial Belanda untuk mengontrol masyarakat Minangkabau. Tidak banyak yang mengenal Tuanku Lareh. Tuanku Lareh merupakan jabatan yang cukup bergengsi pada masa itu, sehingga secara umum jabatan itu dipegang oleh kalangan penghulu yang berpengaruh di negeri tersebut. Sekarang kita akan pergi mengunjungi makam Lareh Canduang. Makam ini berada di Batu Balantai Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makam ini terletak di lahan seluas 663 meter persegi yang berada di kompleks pemakaman keluarga Tuanku Lareh Canduang dari suku Sikumbang. Kompleks makam berbentuk 4 persegi yang membujur arah barat ke timur. Tuanku Lareh adalah jabatan adat yang dibuat oleh kolonial Belanda untuk mengontrol masyarakat Minangkabau. Jabatan Tuanku Lareh ini secara umum berasal dari kalangan penghulu yang berpengaruh di suatu negeri. Dan untuk menjaganya, kompleks makam ini sudah dipagari dengan pagar kawat berduri. Namun, pengunjung masih bisa mendatangi lokasi dan masuk ke dalam kawasan untuk melihat secara dekat. Pintu masuknya berada di sisi utara berhadapan dengan jalan di depannya, dengan keadaan lahan bergelombang di seluruh wilayah kompleks makam. Dalam kompleks ini terdapat 3 makam Lareh Canduang, yaitu Unus Rajolenggang yang menjabat pada tahun 1842 sampai 1848. Taib Khotib Sampono yang menjabat pada tahun 1848 sampai 1857. Abdul Karim Datuk Panduko Sianso yang menjabat pada tahun 1857. Selain 3 buah makam tersebut, ada banyak nisan-nisan lain yang terdapat di kompleks makam ini. Kekhasan dari makam-makam yang ada di kompleks ini terletak pada batu nisan berbentuk menhir yang sangat sederhana, pipih lebar, dan berukuran besar. Makam dan nisan yang paling besar jiratnya berundak dari bahan batu yang direkat dengan semen. Ada hal yang harus kita semua ketahui. Gelar Tuanku Lareh merupakan orang yang betul-betul dipilih oleh pemerintah kolonial Belanda yang bisa diajak bekerja sama. Sebab, secara langsung atau tidak, mereka tetap menjadi perpanjangan tangan kolonial Belanda untuk menekan dan mengontrol masyarakat Minangkabau, serta dituntut harus loyal kepada Belanda, sehingga tidak sedikit masyarakat yang membenci mereka. Tetapi, tidak banyak yang mengetahui Tuanku Lareh tetap memegang idealisme dan memberontak kepada pemerintah kolonial Belanda karena mereka cinta akan tanah kelahiran dan rakyatnya. Sobat Budaya, sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita untuk melestarikan peninggalan kebudayaan kita ini.